Berikut modul 2, prinsip ampermeter dan voltmeter dalam arus arah atau DC. Tujuan dari percobaan modul ini adalah yang pertama, menentukan hubungan tegangan dengan hambatan dan hubungan arus dengan hambatan melalui dua metode pengukuran. Yang kedua yaitu mengukur hambatan dalam ampermeter. Yang ketiga mengukur hambatan dalam voltmeter. Arus arah ini merupakan aliran elektron dari satu titik dengan potensial yang tinggi menuju titik lain dengan potensial yang lebih rendah. Dalam rangkaian DC, arus dan tegangan bersifat searah sehingga tidak berubah terhadap waktu. Pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan ampermeter dan voltmeter. Ampermeter merupakan alat ukur untuk mengukur arus yang dipasang dalam kondisi seri, dan voltmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan dalam kondisi paralel. Ampermeter dan voltmeter memiliki hambatan dalam. Hambatan dalam ampermeter sebaiknya sangat kecil. Kenapa? Karena tahanan total saat rangkaian seri adalah jumlah tahanan beban dan tahanan ampermeter. Berikut terdapat dua cara untuk mengukur hambatan dalam ampermeter. Dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4. Hambatan dalam voltmeter sebaiknya bernilai besar, bahkan menuju tak hingga. Kenapa? Karena pemasangan voltmeter secara paralel seharusnya tidak menarik arus. Berikut terdapat dua cara untuk mengukur hambatan dalam voltmeter, dilihat pada gambar 5 dan gambar 6. Berikut data dan pengolahan dari percobaan pertama, yaitu mengukur arus dan tegangan secara bersamaan. Dalam percobaan 1 metode 1, sesuai dengan susunan rangkaian yang ditentukan, ditulis data-data yang diperoleh dalam percobaan 1 metode 1 ini. Didapat data tegangan, arus power supply, variasi hambatan. Hasil dari variasi hambatan berupa tegangan dan arus. Kemudian dibuat grafik di mana nilai X adalah hambatan dan Y adalah tegangan. Dan dibuat grafik kedua di mana X adalah hambatan dan Y adalah arus. Kemudian pada percobaan 1, metode 2, dengan menggunakan susunan rangkaian yang telah ditentukan pada percobaan 1 metode 2 ini, diperoleh data-data sebagai berikut. Sama halnya dengan pengolahan data percobaan 1 metode 1, metode 2 juga dibuat grafik dengan X, hambatan, dan Y, tegangan, dan grafik kedua yaitu X adalah hambatan dan Y adalah arus. Kemudian berlanjut ke percobaan 2, yaitu mengukur hambatan dalam ampermeter dan voltmeter tanpa hambatan bangku. Untuk pengukuran hambatan dalam ampermeter tanpa hambatan bangku, pada percobaan didapat data sebagai berikut. VPS atau tegangan power supply, kemudian ada VM, ini adalah tegangan yang terukur atau yang terbaca. Kemudian ada arus. Data ini dibuat grafik dan diregresikan sehingga mendapatkan persamaan Y sama dengan AX tambah B, di mana X adalah arus dan Y adalah tegangan yang terukur. Nilai A yang didapat merupakan hambatan dalam pada ampermeter. Kemudian, pengukuran hambatan dalam voltmeter tanpa hambatan bangku. Didapat data sebagai berikut, VPS atau tegangan power supply, kemudian ada tegangan, dan ada arus terukur atau IM. Kemudian data ini dibuat grafik dan diregresikan di mana X adalah arus yang terukur atau IM, kemudian Y adalah tegangan, sehingga mendapatkan sebuah persamaan Y sama dengan AX tambah B, di mana A yang didapat adalah hambatan dalam dari voltmeter.
Berlanjut ke percobaan 3. Mengukur hambatan dalam ampermeter dan voltmeter dengan hambatan bangku. Pada pengukuran hambatan dalam ampermeter dengan hambatan bangku, didapat data sebagai berikut. Di mana RB adalah hambatan bangku, I1 adalah arus tanpa hambatan bangku, dan I2 adalah arus dengan hambatan bangku. Kemudian dihitung I2 dibagi I1 min I2. Kemudian data ini dibuat grafik dan diregresikan di mana X adalah I2 per I1 min I2 dan Y adalah hambatan bangku. Dan A yang didapat adalah hambatan dalam dari ampermeter. Kemudian pengukuran hambatan dalam voltmeter dengan hambatan bangku. Didapat data sebagai berikut, yaitu hambatan bangku, kemudian tegangan yang pertama yaitu tegangan tanpa hambatan bangku, kedua adalah tegangan dengan hambatan bangku, kemudian dihitung V1 min V2 per V2. Kemudian dibuat grafik dan diregresikan, di mana X adalah V1 min V2 per V2, dan Y adalah hambatan bangku. Sehingga nilai A didapat, di mana nilai A ini adalah hambatan dalam dari voltmeter. Berikut format laporan yang harus dikerjakan oleh praktikan. Modul berapa, judul modulnya, kemudian isi nama, NIM kelas, dan sesi, hari tanggal waktu praktikum, asisten, kemudian kondisi lab, tujuan, alat dan bahan, teori singkat yang digunakan pada percobaan ini, data dan pengolahan yang tadi sudah dijelaskan, kemudian analisis atau pembahasan, dan simpulan.